Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 15. Di sini saya Mustafa Aljawi dengan NRP 046. Dengan saya Rizal Bahtiar, NRP 047. Di sini kami akan mempresentasikan judul dari presentasi kami yaitu Binding Energy dan juga Semi Empirical Mass Formula atau SEMF dengan dosen pengampu Buya Nurita. Oke, jadi di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah binding energy, yang kedua adalah proton mass, yang ketiga adalah neutron mass, yang keempat adalah rumus dari formula dari SMF itu sendiri, yaitu volume term, ada juga surface term, ada juga coulomb term, ada juga asymmetry term, dan juga ada pairing term, yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, ini adalah NRP saya 046 dan Rizal 047. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai binding energy. Jadi, binding energy itu dia berhubungan dengan cacat massa. Di mana cacat massa adalah perbedaan antara massa suatu atom dan jumlah massa masing-masing partikelnya, seperti proton, neutron, dan juga elektron. Massa yang hilang ini pada mass defect itu disebabkan oleh energi pengikat yang menyatukan inti. Di mana energi dari pengikat ini mengubah sejumlah kecil materi menjadi energi ketika inti terbentuk. Hubungan ini juga dijelaskan oleh persamaan Einstein. Di sini bisa dilihat persamaannya mirip dengan persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Di mana B ini adalah energi ikat, dan M itu adalah mass defect, dan C kuadrat adalah kecepatan cahaya. Nah, di sini dicontohkan di mana seperti massa pada atom helium, di mana massa gabungan dari atom helium itu sekitar 4,00260 AMU, dan jika dipecah menjadi satu persatu, yaitu massa proton, neutron, dan elektronnya, dia itu massanya sekitar 4,03298 AMU. Jadi, di sini massa seluruhnya itu bisa terlihat sangat-sangat mirip. Jadi sekitar kehilangan 0,8% massa itu diubah menjadi energi dari massa atom helium ini. Nah, kok bisa sih si proton dan neutron ini dia jadi satu di inti? Dia itu disatukan oleh gaya yang biasanya disebut sebagai gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat ini dia itu dapat mengatasi tolakan elektrostatis dari massa proton dalam inti. Di sini kan ada dua proton dalam inti. Nah, tapi gaya nuklir kuat ini dia punya syarat, yaitu dia hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek. Nah, misalkan ini kan di contoh atom helium ya. Nah, kalau di atom uranium itu, contoh uranium 238, dia itu punya 92 proton dan juga sekitar 150 sekian neutron. Nah, kalau dia sudah rasio dari proton itu sangat besar, dia itu membutuhkan lebih banyak neutron untuk mengikat intinya itu. Karena jika neutronnya itu semakin sedikit, dia bakal tidak stabil. Karena gaya elektrostatis itu gayanya sangat besar, jadi dia perlu gaya pengikat yang lebih kuat lagi. Itulah kenapa kalau bisa dilihat dalam grafik ini, semakin besar dari mass number-nya atau nomor massanya, dia itu perlu neutron yang lebih banyak supaya dia itu terdapat kestabilan pada intinya. Nah, bisa dilihat di sini pada grafik binding energy per nukleon atau energi ikat per nukleon atau biasanya dilambangkan dengan F, itu digrafikkan dengan mass number atau nomor massa yang dimana nomor massa itu adalah gabungan neutron dan juga proton. Nah, di mana saat nomor massa itu biasanya di bawah 60, dia itu atomnya bakal terjadi fusion atau penggabungan inti atom. Di mana penggabungan inti atom ini bakal menambah energi ikat per nukleonnya. Nah, energi ikat per nukleon yang semakin tinggi ini, dia itu lama-lama bakal tidak stabil setelah pada atom Fe. Di sini pada grafik bisa dilihat. Nah, nanti dia setelah Fe ini dia bakal menjadi sangat radioaktif. Di sini adalah bagian uranium nih 235 dan juga isotopnya uranium 238. Nah,
perlunya kita memahami binding energy ini adalah untuk mengetahui bagaimana sifat dari atom itu, apakah dia radioaktif atau bagaimana perilaku isotop masing-masing dari atom tersebut. Di sini juga grafik menunjukkan bahwa ada region yang sangat stabil, yaitu di iron atau Fe. Oke, selanjutnya adalah kontribusi proton pada inti atom. Di sini saya menggunakan N, ini harusnya dia itu proton tulisannya. Nah, di sini proton itu pada inti itu dia kalau jarak itu kan di inti dia ada namanya probabilitas posisinya ya. Jadi pada inti itu kita nggak tahu posisi proton sebenarnya gimana. Jadi untuk kita memastikan proton-proton itu terikat dengan pasti pada nukleus, kita harus memastikan jaraknya itu dia jarak dan juga jumlah neutron itu banyak. Karena dengan jumlah neutron yang banyak, kita dapat mengatasi dari efek jarak yang ada di hukum Coulomb. Karena hukum Coulomb itu jaraknya infinite. Jadi untuk mengatasi tolak-menolak Coulomb itu, kita membutuhkan menghitung massa dari proton itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kontribusi neutron. Jadi sama seperti proton tadi, fungsi neutron adalah untuk menstabilkan inti. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada volume term. Itu di mana untuk konsep utamanya sendiri, next next sih. Next, Mas. Oke, untuk konsep utamanya sendiri itu volume term adalah salah satu komponen utama dari model tetesan cairan atau liquid crystal model yang digunakan untuk menjelaskan energi ikatan nuklir. Jadi konsep ini itu menganggap bahwa setiap nukleon atau proton dan neutron itu di dalam inti bertindak mirip seperti molekul dalam tetesan cairan. Jadi untuk penjelasannya sendiri di sini energi itu berhubungan dengan masing-masing nukleon-nukleon, ikatan nukleon yang kemudian disimbolkan dengan U. Jadi setiap nukleon, proton atau neutron dalam inti dari nuklir itu berinteraksi dengan tetangganya yang paling dekat. Energi ikatan yang terkait dengan interaksi ini dilambangkan sebagai uh, U tadi. Kemudian karena energi yang dibagi antara dua nukleon, maka masing-masing nukleon mendapatkan energi ikatan sebesar setengah U. Untuk pengawas pengemasannya sendiri dari rapat-rapat bola itu identik dengan nukleon adalah dalam bentuk pengemasan padat, di mana setiap bola itu bersentuhan dengan 12 bola lainnya. Dapat dilihat pada gambar, ini mirip dengan situasi nukleon di dalam inti. Oleh karena itu, energi ikatan untuk nukleon di bagian dalam inti adalah next dulu. EV sama dengan A1 dikalikan dengan A. Itu energi dari volume energi. Kemudian untuk penjelasan terkait energi volume, jika terdapat nukleon di dalam inti dan semua nukleon tersebut berada di bagian dalam atau bisa disebut tidak ada di permukaan, maka total energi ikatan dihitung sebagai EC sama dengan Z dikalikan dengan Z min 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan V atau senilai juga dengan minus Z dikalikan Z min 1 E kuadrat per 8 pi E0 dikalikan 1 per R kata V. Jadi di sini adalah jumlah total nukleon dalam inti. Volume term ini merupakan kontribusi yang besar terhadap stabilitas inti, terutama untuk inti-inti yang memiliki massa yang berat. Next. Surface term. Next. Untuk konsep utamanya sendiri, surface term di sini itu mengacu pada pengaruh nukleon yang berada di permukaan inti. Jadi nukleon di permukaan memiliki lebih sedikit uh, tetangga dibandingkan dengan nukleon di bagian dalam. Bisa dilihat pada gambar uh, yang ada pada slide. Jadi untuk penjelasannya, nukleon pada permukaan tuh tidak semua nukleon berada di bagian dalam inti. Jadi sebagian dari mereka tuh ada yang berada di permukaan. Nah, nukleon yang berada di permukaan memiliki lebih sedikit tetangga, sehingga energi ikatannya tuh lebih kecil dibandingkan nukleon yang berada di bagian dalam dari itu. Nah,
Jumlah nukleon di permukaan meningkat secara proporsional dengan luas permukaan inti. Karena luas permukaan inti berbentuk bola, maka luas permukaan tersebut sebanding dengan minus A pangkat 2 dikalikan dengan A 2/3. Next. Untuk kolom term sendiri, eh, konsep utamanya adalah next. Kolom term menggambarkan efek dari gaya tolak-menolak elektrostatik, statik, atau gaya kolom di antara proton-proton di dalam inti. Jadi, proton sebagai partikel yang bermuatan positif saling tolak-menolak satu sama lain. Nah, tolakan ini mengurangi stabilitas inti karena energi tambahan diperlukan untuk mempertahankan kedekatan antara proton. Nah, untuk eh, energi dari kolom sendiri, dari suatu inti adalah energi yang diperlukan untuk membawa proton dari tak hingga ke dalam suatu agregat bola atau inti. Untuk energi kolom sendiri, EC, dari inti itu eh, dapat dirumuskan energinya EC sama dengan Z dikalikan Z-1 diberikan dengan 2 dikali V atau senilai dengan Z dikali Z-1 E kuadrat dibagi dengan 8 pi N0 dikalikan dengan 1/R. Untuk rumus energi kolom penjelasannya, jadi energi kolom itu kan bersifat negatif ya, karena ia mengurangi energi ikatan total, semakin banyak proton dalam inti, semakin besar juga pengaruh negatifnya. Jadi secara matematis, kontribusi kolom dihitung dengan rumus tadi, di mana adalah muatan listrik dan muatan proton dan jari-jari inti yang ada dalam rumus tersebut. Next. Nah, dapat di PPT dapat dibaca di mana 1/R AV itu adalah nilai dari 1/R rata-rata dari semua proton, pasangan proton. Nah, jika proton itu tidak dibentuk secara distribusi, nukleus memiliki radius R dengan 1/R, watt AV itu proporsi dengan 1/R, sejak dari 1/A pangkat sepertiga. Maka sehingga energinya dapat bernilai minus A pangkat 3 dikalikan Z-1 dibagi dengan A pangkat sepertiga. Nah, tadi yang disampaikan juga, jadi energi kolom itu negatif karena kan dia memiliki pengaruh besar. Semakin besar pengaruhnya, maka juga semakin besar juga pengaruh negatif. Next. Nah, untuk total binding energi dari nukleus atau EB itu dapat dirumuskan dengan EB sama dengan EV dijumlahkan dengan ES tambahkan dengan EC atau senilai juga dengan A1 dikalikan dengan A besar atau volume energi atau energi volume dikurangi dengan A2 dikalikan dengan A pangkat 2/3 itu adalah surface energies, kemudian minus A pangkat A3 dikalikan dengan Z dikalikan Z-1 dibagi dengan A pangkat sepertiga, di mana itu adalah energi kolom. Jadi binding energinya pernuklean dapat dirumuskan dengan EBE per A sama dengan A1 minus A2 dibagi dengan A pangkat sepertiga dikurangi A3 dikalikan dengan Z kali Z-1 dibagi A pangkat 4/3. Next. Untuk asimetri term, di mana dia memiliki konsep utama itu menjelaskan efek dari perbedaan jumlah neutron dan proton dalam inti terhadap energi ikatan total. Jadi untuk penjelasannya, neutron dan proton adalah fermion dengan spin. Nah, oleh karena itu mereka mematuhi prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa dua fermion tidak dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Nah, jika jumlah
proton dan neutron tidak sama, maka beberapa neutron terpaksa mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, untuk energi asimetrinya sendiri, jika jika kelebihan neutron ini maka memerlukan juga tambahan energi. Nah, energi asimetri ini sebanding dengan perbedaan antara jumlah neutron dan proton. Jadi, secara matematis, tambahan energi yang diperlukan dapat diekspresikan dengan X kemudian, di mana adalah konstanta dan jumlah neutron serta jumlah total dari nukleon. Next. Selanjutnya adalah pairing term. Oke. Jadi berdasarkan rumus dari energi ikat itu seperti yang sudah dijelaskan Rizal tadi, ada koreksi dari inti. Di mana pada koreksi inti itu ada yang sesuai Mas Rizal jelaskan tadi, ada volume term, ada surface term, coulomb term, dan juga asimetri, dan yang terakhir adalah pairing term. Nah, digambarkan pairing term itu seperti gambar berikut. Nah, tadi sebenarnya pairing term ini ada kemiripan dengan asymmetry term, di mana bedanya itu kalau di pairing term, proton dan neutron itu pada tingkat level energi yang sama, dia itu memiliki ketertarikan dalam mengikat satu sama lain. Jadi mungkin bisa digambarkan pada contohnya itu ada pada nuclear share model. Jadi misalkan ada spin proton, misalkan dia spinnya itu up, dan juga neutron dengan dia spinnya itu up juga, dia bakal kecenderungan untuk mengisi berpasangan atau berpairing sesuai dengan namanya. Terus mana pengaruh? Dan tingkat energi pairing term ini dia itu digambarkan oleh nuclear model tadi. Dia tuh ada kayak satu s dua, terus ada eh, sa- satu p enam, ada satu d sepuluh, dua s dua, dan seterusnya. Nah, pada pairing term ini dia itu bergantung pada nilai Z dan juga N, sesuai pada di sini. Z dan juga N ya. Nah, terus untuk Z genap atau N genap, dia itu bakal bernilai positif pairing termnya. Untuk ganjil dari nomor masanya, dia itu bakal bernilai nol. Dan untuk Z genap dan N genap, iya, dan genap A-nya juga genap, dia bakal bernilai negatif. Oh, ini ganjil harusnya, sorry. Salah tulis. Nah, nilai pairing term ini dia itu diperoleh secara empiris sekitar 1000 kilo elektron volt. Perlahan energi pairing term ini juga mencerminkan interaksi kuat antar nukleon yang membentuk pasangan dengan spin yang berlawanan. Lalu proton dan neutron juga ini dalam gambar ini itu cenderung membentuk pasangan seperti ini karena tadi sesuai dengan asymmetry term dia itu karena adanya prinsip larangan Pauli. Tadi prinsip larangan Pauli itu contohnya kayak dia itu misalkan proton dan proton itu dia misalkan punya spin yang sama, dia nggak boleh mengisi dalam tingkat energi yang sama sesuai dengan nuclear share model itu tadi. Dimana misalkan tadi contohnya eh, tingkat energi sebentar. Salah. Ini dia. Misalkan tingkat energi ini satu S2, ini 2P6. Misalkan ini proton doang ya, ini neutron contohnya. Ini juga sama. Nah, misalkan ini ada aku punya proton dengan spin up nilai setengah, itu dia nggak boleh ada dua di sini. Dia harus dalam spin yang berbeda. Jadi misalkan ada spin yang sama, dia harus mengisi di atasnya dulu nih di proton. Ini neutron, kayak gitu juga, kira-kira contohnya. Nah, misalkan dia punya yang berbeda, dia bisa ngisi dalam satu tempat.
Seperti itu contohnya. Oke. Nah, di sini dapat grafik sebentar ini. Nah, ini adalah grafik kontribusi pairing term terhadap koreksi dari energi cut inti. Kan kalau di rumus awal energi cut inti itu dia cuman menghitung massa dari nukleonnya doang. Nah, karena ada koreksi energi cut inti ini adalah data dari Google di mana di sini energi pairing termnya dan mass number-nya itu dia cenderung turun saat mass number-nya dia semakin besar. Jadi pengaruh dari pairing term ini semakin kecil saat mass number A-nya atau nomor massa A-nya, yaitu jumlah neutron dan proton itu semakin besar, dia bakal semakin kecil. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, Mus. Udah kan?